SSP kemarin, Sekolah Oh. Staf Presiden. Itu juga memberi ruang bagi anak-anak muda yang selama ini mungkin hanya membayangkan, bahkan marah kepada pemerintah, bahkan mengkritik atau apapun lah itu. Tapi setelah mereka tahu, baru dia sadar, oh ternyata pemerintah telah banyak berbuat. Hanya kami yang belum banyak tahu. Nah, dengan mereka berada di sini, mereka tahu lebih banyak. Berikutnya dia juga kita ajarin bagaimana negara ini dikelola. Berikutnya bagaimana sektor pendidikan ya dikejar oleh Bapak Presiden. Ada kartu Indonesia Pintar, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Bahkan lagi sekarang ini LPDP kita anggarannya semakin besar. Ada teorinya bagaimana mengelola antara demokrasi dan stability. Gitu. Kalau kita hanya mengedepankan demokrasi, maka stability akan terganggu. Itu pasti. Selamat datang di Voi Talk. Mari bicara bersama Voi. Sudah ada bersama saya Pak Muldoko. Halo Pak. Dinda ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ya. Nih mengingat waktu singkat yang kita punya, boleh kita langsung masuk saja ke pertanyaan. Ya. Kira-kira nih Pak, sejauh mana pemerintah memberikan ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam setiap kebijakan yang dibuat begitu? Ya, kita lihat ya kemarin dalam pemerintahan Pak Joko Widodo ya, baik pada periode pertama maupun kedua, beliau menghadirkan anak-anak muda menjadi staf khusus ya. Ini mencerminkan betapa beliau sangat peduli dengan anak muda ya. Anak-anak muda sebagai staf khusus Presiden, dalam keseharian mereka dekat dengan Presiden dan bisa membaca setiap gerak-gerik Presiden, kegiatannya dan seterusnya. Ini sebuah pembekalan ya, yang direct langsung bisa dilihat dan dirasakan. Ya, tuh. Berikutnya para wamen juga itu relatif anak-anak muda. Berikutnya ada sebagian menteri juga anak-anak muda. Ini mencerminkan betapa Presiden sangat memberikan ruang. Berikutnya kami di kantor Kepala Staf Kepresidenan juga begitu, selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Presiden. Kita telah banyak merekrut ya anak-anak muda di KSP ini. Relatif di sini ya anak-anak muda itu antara 50% lebih ya anak-anak muda begitu. Kenapa demikian? Karena saya ingin ya mereka itu bisa merasakan secara langsung bagaimana negara ini dikelola, ya. Bagaimana sebuah kebijakan itu dibangun. Ini anak-anak muda kita semuanya tahu ya. Bagaimana dari proses inputnya kita mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Berikutnya kita proses di sini bagaimana KSP telah mengundang berbagai kementerian lembaga. Berikutnya output dari sebuah kebijakan itu apa. Terus kita monitor dan evaluasi ke bawah dan seterusnya. Begitu ada bottleneck, kita gempur bottlenecknya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu anak-anak lakukan di sini. Berikutnya di sini juga mengelola isu-isu strategis ya. Bahwa dalam mengelola sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini, isu strategisnya sungguh luar biasa ya. Apakah isu tentang politik, apakah isu tentang ekonomi, isu tentang sosial dan macam-macam, termasuk pertahanan keamanan. Itu sungguh luar biasa. Maka day by day kita ikuti perkembangan atas isu itu dan bagaimana kita memitigasinya dan juga mencari solusi. Bagaimana isu-isu kita bisa carikan jalan keluarnya sehingga tidak sempat isu itu bertumbuh ya. Maka kita harus segera eliminasi kalau itu isu menuju ke isu yang kurang bagus. Tapi ada isu-isu yang positif ya, kita harus glorifikasi. Sebagai contoh,
bagaimana isu tentang eksistensi Indonesia dalam kepemimpinan di G20 kemarin. Semua negara telah memberikan apresiasi ya atas penyelenggaraan itu. Presidensi G20 Indonesia sungguh mendapatkan apresiasi dari berbagai negara. Maka kita glorifikasi kepada semua pihak, bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi kepada dunia. Bagaimana peran-peran Indonesia dalam masuk map dunia saat ini. Itu. Berikutnya kita juga anak-anak Indonesia, anak-anak muda di sini melihat, oh ternyata di dalam menjalankan sebuah kebijakan itu tidak mudah, ya, nggak mudah. Ternyata di lapangannya banyak sekali bottleneck-nya. Bisa karena benturan antar kementerian, bahkan ada mempertahankan ego masing-masing. Berikutnya juga ada respon dari publik dan seterusnya. Maka anak-anak kita latih bagaimana melakukan debottleneck itu. Itu real ya, bukan pelajaran, tapi itu sungguh pekerjaan yang dihadapi day by day. Itu berikutnya juga kita ajari anak-anak untuk melakukan komunikasi. Komunikasi publiknya gimana, komunikasi politiknya gimana, sehingga apa? Saya berani merekrut 42 anak-anak muda untuk menjadi juru bicara di KSP. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ini pembekalan yang luar biasa karena berbicara di media yang terbuka seperti itu, kalau dia tidak punya background capacity itu tidak mudah. Seperti kamu ya, kalau nggak terlatih berbicara di depan publik kan nggak gampang gitu. Tapi kamu hebat bisa berlatih dengan baik, berbicara dengan bagus gitu. Nah ini kira-kira bagaimana KSP membekali anak-anak muda, keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Berikutnya KSP juga mengundang anak-anak muda untuk ikut terlibat. Contoh SSP kemarin, Sekolah Staf Presiden. Itu juga memberi ruang bagi anak-anak muda yang selama ini mungkin hanya membayangkan, bahkan marah kepada pemerintah, bahkan mengkritik atau apapun lah itu. Tapi setelah mereka tahu, baru dia sadar, oh ternyata pemerintah telah banyak berbuat. Hanya kami yang belum banyak tahu. Nah, dengan mereka berada di sini, mereka tahu lebih banyak. Berikutnya dia juga kita ajarin bagaimana negara ini dikelola. Itu SSP. Berikutnya banyak lagi kita juga membuka ruang, bukan hanya di KSP. Di kementerian juga banyak membuka ruang untuk magang bagi anak-anak mahasiswa dan lain-lain untuk datang. Nah, dari magang itu dia banyak belajar ya. Itu diantaranya bagaimana pemerintah menyiapkan generasi muda untuk ke depan. Dari sisi ketersiapan mereka untuk menghadapi pekerjaan, pemerintah juga telah menyiapkan kartu prakerja ya. Kartu prakerja itu berjalan sampai dengan saat ini sudah menghasilkan 17.500.000 orang yang terlibat dalam kartu prakerja. Dan ini sebuah prasyarat yang bisa menjadi bekal bagi mereka-mereka untuk bekerja di luar, bekerja dengan orang lain, atau dia menjadi seorang entrepreneur karena pembekalan yang positif yang telah diterima selama ini. Nah itu bagaimana pemerintah telah menyiapkan semuanya. Baik. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Muldoko, banyak juga yang upaya pemerintah begitu untuk melibatkan generasi muda tetap terlibat dalam setiap, mungkin entah mulai dari kebijakan, kemudian apa yang birokrasi yang terjadi di pemerintahan. Nah kemudian berarti kan kita simpulkan bahwa peran generasi muda ini sangat penting dalam memberikan rekomendasi untuk kebijakan publik. Nah, kira-kira selain terlibat dalam, misal dalam terlibat pemerintahan, kemudian untuk anak-anak sekolah yang bisa melakukan magang, kegiatan magang di pemerintahan, apakah ada contoh lain yang bisa Bapak berikan untuk generasi muda ini terlibat dalam kebijakan publik? Ya, bisa aja begini. KSP juga membuka ini ya. KSP juga membuka sebuah program atau ya yang saya katakan KSP mendengar.
KSP mendengar itu saya bisa mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat, dari mahasiswa, dari perguruan tinggi dan seterusnya. Tapi banyak juga anak-anak dari KSP yang kita dorong ke depan untuk mendengarkan dengan baik apa yang sedang dipikirkan oleh berbagai pihak tentang Indonesia ini, tentang pemerintahan ini dan seterusnya, tentang masa depan Indonesia dan seterusnya. Nah, sebenarnya masukan-masukan itu adalah bagian dari proses kebijakan publik. Ya, apa yang dipikirkan oleh teman-teman kita di luar, oleh anak-anak muda di luar, itu menjadi salah satu proses kebijakan publik. Karena itu bagian dari input, ya. Ya. Nah, sebagai contoh, anak-anak muda saat ini telah memiliki semangat yang luar biasa di e-sport, ya. Nah, akhirnya itu bisa mendorong pemerintah untuk buat kebijakan Jelas. yang dipikirkan oleh pemerintah diantaranya bahwa game-game yang dibangun oleh anak-anak Indonesia itu diakomodasi karena itu apa itu kemampuan yang tidak terlihat tetapi punya value. Persoalannya akan mendapatkan kesulitan apabila mengajukan kredit ke government, ya, ke bank-bank itu. Maka pemerintah mewadahi bagaimana intangible itu bisa menjadi salah satu value yang bernilai apabila mengajukan kredit. Itu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena endorsement dari teman-teman anak-anak muda atas pertumbuhan e-sport di Indonesia. Jangan sampai kita hanya menggunakan game dari luar. Gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai lahir 2 game yang dipertandingkan di e-sport. Itu diantaranya ya. Peran-peran anak muda dalam mendorong sebuah kebijakan. Dan banyak yang lain. Gitu. Oke, baik. Nah, ini ada salah satu topik yang Bapak pernah bicarakan waktu jadi pembicara di suatu seminar. Nah, Bapak memaparkan ada 5 arahan Pak Presiden Jokowi yang menjadi solusi konstruktif untuk pemerintahan. Salah satunya adalah reformasi birokrasi. Ya. Nah, kemudian bagaimana reformasi birokrasi ini bisa tetap dijalankan dengan melibatkan generasi muda? Ya, saya pikir anak-anak muda Indonesia telah membangun awareness yang tinggi bagaimana berposisi yang tepat apabila mereka menjadi PNS, menjadi ASN, ya. Tuh, suatu saat saya diundang anak-anak berkumpul anak-anak muda yang mendeklarasi bahwa kami memiliki sikap yang seperti ini dengan posisi kami sebagai ASN. Jadi saya sangat mengapresiasi ya. Karena dari situ muncul semangat baru para abdi negara yang dijalankan oleh anak-anak muda ini. Yang saya khawatir justru jangan sampai anak-anak muda yang hebat-hebat ini banyak memilih pekerjaan atau bidang pekerjaan di luar pemerintahan, akhirnya justru yang jadi PNS itu nantinya Tidak regenerasi. tidak terjadi itu regenerasi yang semakin bagus ke depan. Tapi saya senang ya anak-anak muda sekarang punya semangat baru ya di dalam mengimplementasikan dirinya sebagai abdi negara itu. Nah, ya berikutnya pemerintah juga saat ini punya concern yang kuat di dalam reformasi birokrasi. Ya. Bagaimana menuju kepada miskin struktur dan kaya fungsi ya. Maka strukturnya akan dipersempit tapi kaya fungsi ya. Seperti yang Bapak Presiden sampaikan, agar birokrasi kita lebih punya fleksibilitas yang tinggi. Gerakannya lebih cepat dan seterusnya. Agar pelayanan lebih prima. Implementasinya seperti apa? Implementasi yang dijalankan diantaranya bagaimana mall pelayanan terpadu itu sekarang berada di mana-mana dan diperbanyak. Itu pun sekarang ditingkatkan lagi mall pelayanan terpadu secara digital, ya, agar masyarakat mungkin kalau mau ngurus apapun
mau ngisi aplikasi duluan dari rumah, setelah itu sampai sana sudah tinggal sebentar sudah selesai. Nggak harus berlama-lama duduk Ngantri. membuang-buang waktu dengan pelayanan yang nyebelin kan begitu. Nah, saya pikir ini langkah-langkah ke sana udah semakin nyata ya dijalankan oleh pemerintah. Itu bagaimana reformasi birokrasi kita berjalan dengan baik. Ya, KSP juga punya program bagaimana mencoba membuat hub ya antara anak-anak muda ASN dengan berbagai stakeholder di luar itu. Nah, di sini namanya Indonesia Future Network ya. Itu anak-anak muda yang kita undang dari berbagai stakeholder ya, termasuk juga ASN ya, dari berbagai kementerian lembaga. Berikutnya anak-anak KSP juga ada, terus ada dari CEO dia dari berbagai private sektor ya, juga dari BUMN ya. Hadir di sini kita datangkan menteri untuk berbicara kepada mereka, contoh tentang Bappenas bagaimana memberikan gambaran tentang Indonesia dibangun ke depan melalui RPJP. Nah, itu. Sehingga anak-anak muda tahu, oh ternyata membangun negara itu ada pakemnya ini. Ya, ada sustainnya ada, keberlanjutannya ada. Keberlanjutan sebuah setiap pemerintahan harus berjalan ada di situ. Nah, dikenalkan oleh menteri berkaitan. Berikutnya mungkin masalah ketahanan energi ke depan seperti apa, menteri berkaitan berbicara dan macam-macam. Ya. Baik. Nah, sebetulnya kan beberapa publik juga sudah banyak yang tahu bahwa ada salah satu apa ya ibaratnya paguyuban ataupun perkumpulan ASN muda ini yang disebut dengan Abdi Muda Ya. begitu kan. Dan mereka juga secara aktif turut menginfokan begitu ke publik dengan lewat sosial media apa saja yang mereka kerjakan, kemudian sejauh mana mereka bisa terlibat dalam pemerintahan begitu. Iya. Nah, tapi kan masih saja persepsi birokrasi ini masih terkesan yang kalau publik itu bilang bertele-tele begitu Pak. Mohon izin. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya di era digitalisasi yang memang tadi Pak sudah bilang mengenai aplikasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan publik, kemudian fitur-fitur lain yang salah satunya juga UFN. Apakah ada lagi langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk meringkas kesan reformasi birokrasi ini lebih mudah? Ya, sebenarnya itu salah dari lahirnya si birokrasi itu. Teori Weber itu memang begitu. Dengan struktur yang terbangun dalam sebuah organisasi itu memunculkan hambatan-hambatan. Ya, ada delay waktu dan seterusnya. Tapi semua juga ada positif negatifnya. Karena nggak boleh juga mengelola negara itu gerusa-gerusu juga nggak bisa. Harus melalui cek yang baik dan seterusnya. Tapi intinya ya, inti dari semua dihadapkan dengan perkembangan lingkungan yang seperti ini sekarang, maka mau tidak mau digitalisasi itu sebuah keharusan. Ya, dengan digitalisasi di government atau e-government itu akan betul-betul memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan. Ya, saya pikir seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden ya, Dilan ya, digital melayani itu sebuah konsep yang Menarik. sangat menarik dan itu dioperasionalkan sekarang. Hampir semua kita sekarang sudah terdigitalisasi, tapi juga masih ada ada delay ya, karena contoh begini nih, orang akan mengurus pertambangan, oke, mining nih. Ini ada keterlibatan dari Kementerian KLHK, ada ESDM, berikutnya dari Kementerian yang lain-lain itu ada di situ, sehingga untuk menggabungkan
yang besar ini juga tidak mudah. Nah, tapi kita sedang menuju ke sana, semuanya menjadi online dan kita pastikan lah Indonesia ke depan akan semakin baik ya, dalam pelayanannya. Karena kita sudah berperang menuju ke sana gitu ya. Sedang berperang untuk menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Gitu. Nah, selama Pak Muldoko menjabat begitu, program apa saja yang Bapak buat untuk menggenjot pembangunan sumber daya manusia yang sangat digadang-gadang begitu? Ya, sebenarnya pembangunan sumber daya manusia itu salah satu strategi pemerintah yang ditempatkan pada tataran paling ujung yang pertama ya, pertama. Bagaimana pemerintah concern untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia. Karena Pak Jokowi sangat yakin bahwa tanpa SDM yang baik, maka Indonesia tidak bisa bersaing. Presiden selalu mengatakan, ini kita sekarang bukan antara negara miskin dan negara kaya, enggak. Bukan antara negara besar dan negara kecil. Bukan antara negara yang kuat dan tidak kuat ke depan. Tetapi siapa yang memiliki kecepatan, itu negara yang unggul. Nah, untuk itu kita bisa cepat kalau man behind the gun-nya, yang di belakang senjata itu betul-betul diawaki oleh orang-orang yang hebat, yang punya kapasitas yang tinggi. Maka dia akan bisa adjustment dengan kebutuhan lingkungan. Maka dikenjotlah itu pembangunan sumber daya manusia. Nah, kalau berbicara pembangunan sumber daya manusia itu huge, sangat luas itu ya cakupannya. Bisa dimulai dari 1000 hari atau golden age ya, agar tidak terjadi lagi angka stunting yang tinggi di Indonesia. Kita genjot habis-habisan, pemerintah telah genjot habis-habisan. Dari 37% pada awalnya pemerintahan dan sekarang ini sudah cukup bagus pertumbuhannya. Targetnya sih sebenarnya 14% ya, tapi sepertinya belum bisa tercapai. Berikutnya bagaimana sektor pendidikan ya dikejar oleh Bapak Presiden. Ada kartu Indonesia Pintar, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Bahkan lagi sekarang ini LPDP kita anggarannya semakin besar ya. Karena kita berharap banyak anak-anak Indonesia dikirim keluar, belajar di luar. Berikutnya dari sisi kesehatan juga begitu ya. Kita memiliki program BPJS, mungkin satu-satunya di dunia ya. BPJS kita itu cakupannya gede banget itu, dengan jumlah penduduk seperti ini ya. Gede sekali, gede sekali. Agar apa? Agar rakyat Indonesia mudah, kalau sakit mudah berobat di mana saja dengan pelayanan yang baik, ya, gitu, melalui BPJS. Jadi banyak hal yang pemerintah telah siapkan menuju ke sana dan kita yakin ya, karena kita punya target. Kalau kita melihat bagaimana Global Innovation Index, bagaimana Global Talent Index kita dan seterusnya, kita lihat ke sana. Bagaimana negara-negara maju telah memiliki posisi yang baik, kita harus menuju ke sana. Nah, gitu. Baik. Bapak menyebutkan satu reformasi di sektor hukum, begitu. Nah, ini kan sadar tidak sadar kita bicara mencontohkan salah satu persoalan, Mahkamah Konstitusi ini sudah meninggalkan jejak yang kurang baik kita bilang saat penetapan batas usia calon wakil presiden di Pilpres 2024 kemarin. Nah, dengan hal ini stigma buruk atau bahkan keraguan muncul di benak masyarakat. Nah, kira-kira selanjutnya bagaimana reformasi hukum di sektor hukum ini bisa tetap berjalan dengan adanya stigma tersebut? Ya, saya tidak mencoba untuk memasuki area domain lembaga lain ya. Tapi intinya bahwa kita ke depan membutuhkan anak-anak muda yang kuat ya, kuat. Nah, saya pikir saya tidak berbicara tentang usia dan batas usia yang telah diputuskan, tapi saya hanya melihat bahwa dengan wakil presiden yang baru,
itu yang masih muda, menurut saya itu Jadi, Indonesia punya kesempatan emas di dalam menangkap peluang ke depan. Karena apa? Karena era mereka, ya, era mereka untuk bermain menghadapi persaingan global yang seperti ini. Gitu. Jadi saya melihatnya adalah ini sebuah peluang bagi siapapun, bagi anak-anak muda Indonesia yang punya potensi kuat untuk menjadi apapun dan kapanpun. Itu saya selalu berbicara di mana saja kepada anak-anak muda Indonesia, khususnya para mahasiswa. Ya. Anak muda, kalian dengan sistem politik yang terbangun di Indonesia saat ini, kamu jangan ragu-ragu. Karena siapapun bisa menjadi apapun, kapanpun, ya, usia berapapun, gitu, bisa menjadi apapun. Karena memang Indonesia punya peluang, membuka peluang bagi hadirnya anak-anak muda untuk memimpin negeri ini. Gitu. Nah, jadi dengan sistem politik yang ada sekarang, ya, bupati bisa dimainkan oleh siapapun. Kalau dulu mungkin saya anak kampung, anaknya orang nggak punya, buru-buru mimpi jadi bupati, nggak mungkin. Tapi sekarang ini bisa, semua orang punya kesempatan untuk itu. Nah, di antaranya itulah, tidak anak-anak muda harus punya semangat yang kuat. Gitu. baik. Satu hal nih Pak saya mention. Jadi selanjutnya ada poin pembangunan infrastruktur begitu. Nah gencarnya pembangunan infrastruktur ini kan jelas menggait investor. Kemudian ada salah satu media yang mewawancarai peneliti politik dari Badan Riset Inovasi Nasional. Nah warisan Jokowi ini di bidang pembangunan itu harus dibayar mahal dengan kemunduran demokrasi. Nah beliau ini mencontohkan adalah salah satunya pembangunan IKN ini membuat konflik. Tidak hanya IKN tapi memang setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra yang dibuat begitu. Nah bagaimana pendapat Bapak soal ini? Ya begini loh, teori besarnya dulu nih, ya, kita mengelola bukan asal-asalan. Gitu. Ada teorinya, bagaimana mengelola antara demokrasi dan stability. Gitu. Kalau kita hanya mengedepankan demokrasi, maka stability akan terganggu. Itu pasti, itu pasti. Karena orang akan suka-sukanya gitu, lalai dan abai terhadap regulasi. Tapi kalau kita hanya mementingkan stability, maka demokrasi juga akan terganggu, kan begitu? Karena akan kekuatan negara akan dominan sehingga demokrasi tidak akan bertumbuh. Kita mencari keseimbangan. Bagaimana satu sisi demokrasi bisa bertumbuh dengan baik, tapi stabilitas yang lain bertumbuh. Stabilitas bukan hanya stabilitas keamanan. Bagaimana stabilitas ekonomi bisa bertumbuh. Stabilitas ekonomi bisa bertumbuh, harus ada investasi di antaranya. Ya. Investasi di antara akan membangun, anggaplah membangun pabrik, perlu ruang. Ya. Pada saat menyiapkan ruang, mungkin ada konflik-konflik agraria di situ di dalamnya. Ya. Kita harus kelola. Jangan karena ada risiko konflik kecil, yang besar kita tinggalkan. Kita membangun sebuah IKN ini sebuah perjuangan dan keberanian yang luar biasa. Pasti ada residu-residunya. Nah, mari kita kelola, bukan kita salahkan. Pasti dalam setiap pembangunan akan memunculkan residu. Pasti. Nah, kemampuan kita untuk mengelola itu yang diperlukan. Dan kita bisa manage dengan baik. Jadi jangan karena sesuatu yang kecil, itu yang gede atau membatalkan yang besar. Jangan begitu. Karena mengelola negara itu bukan sesuatu yang dianggap gampang dan susah. Itu. Jadi di sini pesan saya adalah tadi itu. Kalau kita ingin membangun sebuah demokrasi yang bagus, jangan lalai dengan stability. Tapi saya juga mengingatkan, jangan hanya mengedepankan stability, abai terhadap demokrasi. Karena Indonesia tidak boleh mundur lagi dalam konteks demokrasi. Tapi semakin maju demokrasi ke depan,
semakin tertata dengan bagus. Jangan justru demokrasi akan melemahkan sektor yang lain. Ya nggak benar dong. Karena demokrasi bukan tujuan. Demokrasi adalah sebuah tools. Gitu. Demokrasi adalah sebuah tools, cara bagaimana menuju masyarakat yang sejahtera dan damai, yang aman. Itu goalnya seperti itu. Oh, Ya. baik. Menarik. Pak Muldoko ini kan bisa dibilang banyak fansnya begitu. Selain menjadi Jenderal Purnawirawan TNI, kemudian juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan gitu. Ini publik juga secara nggak langsung mencari tahu kabar Bapak terkini. Nah, kira-kira Bapak habis ini mau kemana? Habis ini jam makan siang. Iya, betul. Sebelum Prinsip yang berjalan di DNA prajurit ya. Gitu. Jadi sepanjang itu tugas-tugas negara itu prajurit tidak pernah menolak. Jalan saja, kita jalankan dengan baik ya. Karena apa? Karena kalau di istilah kami itu the soldier never die. Nah gitu. Just fade away. Wah. Dikutip quotes. Baik, tapi ini mohon izin nih pertanyaan agak yang begitu sensitif sebetulnya. Kalau misal banyak publik yang bertanya-tanya, misalkan Pak Prabowo ngajak gabung, apakah Pak Muldoko akan terima atau bagaimana? Yang sudah saya sampaikan tadi, sepanjang ada panggilan kami akan hadir di situ, kan begitu. Siap laksanakan. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Muldoko sudah menyempatkan bincang-bincang dengan saya dan juga banyak hal yang bisa saya pelajari mulai dari perihal birokrasi, kemudian pemerintahan dan juga spirit soldier gitu. Dan nanti kalau misalkan Bapak masih menjabat di pemerintahan, semoga banyak kebijakan yang bisa melibatkan generasi muda dan kita bilang gibran-gibran baru begitu. Ya, pasti kita harus menyiapkan mereka. Ya. Karena saya yakin Indonesia ke depan di tangan anak muda. Terima kasih banyak waktunya. Pembahasan menarik lainnya seputar politik, hukum, ekonomi, hingga sosial bisa Anda baca di www.foi.id. Sampai jumpa di episode berikutnya.